Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today teman-teman ya. Before I start as usual teman-teman, saya mau kasih lihat ini tangan saya lagi teman-teman ya. Ini yang warna coklat dan kuning teman-teman ya, ini ya. Ini juga ada handle nih teman-teman begini ya. Ya kan bisa ngeliat ya. Saya udah pernah kasih lihat ini di video saya sebelumnya teman-teman ya. Jadi if you have any inquiries atau perlu custom sizes, nanti bisa DM saya di H3 Ranger ya teman-teman di Instagram ya. Ini by the way, ini tangan ini semuanya repolishable teman-teman ya. By surface dia bisa dipoles kembali, maksud saya begitu ya kan, bisa dibawa ke bengkel bubut atau mau poles sendiri juga bisa. Jadi ini pakainya bisa lama, bisa selamanya teman-teman ya, bisa dia seumur hidup juga kali ya teman-teman begitu ya kan. Dia made of high molecular weight PE grade 500 yang warna ini kuning sama coklat ini teman-teman ya kan. I'm going to start on a new topic today teman-teman ya. Ini for this video ya kan, ini belum lama ini ya, di tepatnya di luar lah ya, mungkin I just mention directly di di Singapura teman-teman ya. Itu it was reportedly ya katanya, pas saya lihat di berita ya, itu ada dua MP ya. By the way, MP itu members of parliament teman-teman. Jadi ministers yang kerja di pemerintahan teman-teman, MPs ya, members of parliament gitu. Jadi kerja di parlemen ya, in Singapore parliament. Jadi mereka tuh ketahuan selingkuh teman-teman ya kan. Mereka ketahuan selingkuh, terus jadi mungkin colleagues-nya ya, yang lain-lain teman kerjanya, teman kerjanya melaporkan hal-hal itu mungkin ke bagian HR atau bagaimana, sampai akhirnya ke si Prime Minister Lee Hsien Loong ya sendiri yang tahu, terus addressing those isu selingkuhan ini teman-teman ya kan. Jadi saya juga agak sedikit kaget ya, saya pikir kok ini bisa sampai beritanya tuh bisa sampai begitu gitu loh. Pas dia ada meetings of parliament, ini isunya itu sampai di raise up ya, bahwa tuh yang dua MP itu ya, satu laki satu perempuan lah ya, itu ternyata mereka tuh sudah berhenti teman-teman, berhenti dari posisi mereka gitu. Jadi mereka sudah bukan lagi MP lagi ya, bukan members of parliament lagi. Mereka jadi mengundurkan diri mereka ya kan. Yang ini adalah ya, teman-teman bisa Google sendiri kalau mau tahu namanya mereka ya, udah quite public lah. Cuman saya juga anehnya sampai diberitakan tuh bahwa tuh hubungan mereka ini ada dua orang ini katanya sangat mengganggu teman-teman kerja yang lain katanya. Jadi teman-teman kerja yang lain, mungkin other ministers atau other members of parliament ya, other MPs, mereka merasa terganggu dan cuman statement cuma begitu, merasa tuh terganggu dan tidak nyaman katanya dengan hubungan mereka ini gitu ya kan. Jadi ya mungkin mereka juga sudah tahu lah ya, yang si laki ini mungkin udah punya istri, dan si istrinya juga mungkin udah punya suami juga di rumah ya teman-teman. Jadi hubungan mereka tuh sebenarnya sih tidak boleh ya kan. Tapi ya mungkin sudah diketahui oleh yang lain bahwa mereka itu ya punya hubungan yang lebih lah, yang lebih serius atau lebih dekat lah ya. Sehingga tuh ya yang teman-teman pasti mungkin notice lah ya kan begitu. Yang saya anehnya, yang saya bingungnya itu kenapa bisa sampai tuh ke si PM-nya ya, kepala negaranya itu si Lee Hsien Loong sampai tahu ya, yang sampai dia mau bicara sendiri di televisi. Saya juga sampai kaget tuh, gitu kan. Ya, saya rasa itu sebenarnya bukan hal yang aneh ya, selingkuhan di kantor ya teman-teman. Saya sendiri pribadi juga, maksudnya bukan saya, maksudnya ya kita adalah ya, kita ya pasti zaman-zaman dulu kerja ya kan, kita mungkin udah punya pacar ya kan ya, terus kita di tempat kerja kita mungkin dekat sama cewek-cewek lain ya kan, atau sama teman-teman kerja yang lain, atau mungkin yang lain juga teman-teman kerja yang tahu kita belum married atau bagaimana, pasti mau coba deket-deketin kita. Itu pasti udah hal yang umum teman-teman ya. Ini teman-teman juga banyak yang mengalami hal yang sama kan, bener nggak ya kan. Udah nggak aneh lah ya kan, di rumah ya kan punya istri atau punya suami ya, terus di tempat kerja mungkin punya istri atau suami yang kedua ya kan. Begitu, itu bukan hal yang aneh ya. Kalau menurut saya kan ini juga secara survei ya, dulu juga udah dikasih tahu tuh tempat kerja itu adalah tempat ranking nomor 1 ya, di mana tuh selingkuhan tuh terjadi ya kan, selain di rumah ya kan. Ya di rumah hubungan sama yang utama istri atau suami ya kan? Tapi di tempat kerja wah itu tempatnya, atau bahkan dibilang tempat populer sarangnya untuk berselingkuh ya teman-teman, begitu kan. Nah jadi saya melihat hal ini, kok kenapa hal yang umum begitu kok sampai diberitakan sampai ke seluruh masyarakat, sampai ke satu negara begitu ya. Saya juga agak sedikit aneh gitu kan. Nah ya orang berpasangan mungkin setelah beberapa waktu lama mungkin mereka merasa kayaknya gue nggak cocok, kayaknya saya nggak cocok sama mereka atau bagaimana, benar nggak teman-teman ya kan. Mungkin bisa berubah juga. Nah, ketemu mungkin jodohnya yang lain, jodohnya kedua mungkin di tempat kerja. Itu kan udah hal yang umum ya kan. Kayak misalnya ya dulu misalnya si Presiden Bill Clinton yang benar-benar yang teman-teman udah tahu semua ya,
begitu ya kan. Dia juga ya begitulah ya kan, di tempat kerja juga malah bisa di oval office lagi ya kan, sampai perbuatannya di bawah meja begitu ya kan. Nah jadi saya sebenarnya menganggap hal ini tuh hal yang umum ya kan, berselingkuh di tempat kerja. Ya kan pastilah ya, ketemu orang baru, ketemu klien baru, ya ketemu supplier baru, ketemu siapa yang baru ya kan, pasti mungkin ya ada listrik di situ ya kan. Nah pasti mungkin hubungan bisa terjadi teman-teman ya kan. Ya kan dulu maka saya juga pernah nyaksiin ya. Kita tahu lah ya teman-teman kerja ya kan, ada yang udah punya suami, ada yang punya istri ya, tapi tetap mereka itu di tempat kerja ya, mereka misalnya sama teman kerja lain, mungkin cewek cowok ya, cowok cewek ya kan, atau gimana lah ya kan. Nah mereka ya pasti berteman ya, otomatis itu berteman sama colleagues di tempat kerja teman-teman ya kan, pasti dong ya kan. Masa kita nggak berteman, kita dianggap sombong lagi ya kan, pasti berteman. Nah, di awal bermula dari teman jadi teman dekat ya kan, lama-lama ya begitulah, kita harus bisa menggarisi sampai di mana gitu teman-teman. Kadang-kadang tuh kelakuan ya teman-teman kerja ya, memang mereka bercanda kayak misalnya duduk di pangkuan lah, atau misalnya dia pegang-pegang atau bagaimana ya, atau mijit-mijit atau bagaimana ya, atau terlalu akrab ya kan. Ada juga sih ya, kadang-kadang lihat antara ya, mungkin nggak di Indonesia saya belum ada juga sih ya kan, tapi waktu saya ada di luar ya, sometimes ya begitulah ya, misalnya ya kadang kelakuan begitu. Bukannya saya nggak nyaman ya, cuma kita sudah tahu ya, yang masing-masing itu ini yang cewek ini juga udah punya suami, sudah berkeluarga, bahkan si laki itu juga udah punya istri, tapi mereka masih melakukan hal-hal begitu, kayak mungkin pergi makan siang bareng ya, nah terus berduaan terus ya kan, nah terus akrab gitu, deket ya kan. Nah begitu, saya rasa itu hal-hal yang agak umum ya gitu. Jadi kita kalau ingin mengetahui ya, saya juga adalah teman ya yang juga kalau misal mungkin di rumah ya dia agak sedikit bosan, jadi dia selalu kalau mau kantor dia semangat banget ya kan. Dia tuh walaupun dia sakit ya, kadang-kadang walaupun dia sakit atau dia kurang begitu sehat atau bagaimana, atau harus misal atau gimana, dia tetap dia bela-belain ke kantor. Kenapa? Karena dia semangat, teman-teman dia semangat tuh untuk ketemu teman kantornya itu ya kan. Nah dia semangat itu ya, dia senang kali ya, dia looking forward to udah nggak tahan pengen ke kantor gitu teman-teman ya kan. Nah kenapa? Karena dia di kantor itu dia punya iyalah punya teman yang mungkin punya namanya teman tapi mesra kali ya kan, TTM begitu kali ya kan. Jadi dia semangat, dia di rumah mungkin ya hubungan sama istrinya mungkin tidak harmonis atau bagaimana, atau kurang fire atau bagaimana, jadi dia ketemu ada teman kerja baru di kantor yang dia bisa deket, bisa akrab, nah dia jadi semangat gitu teman-teman ya kan. Nah jadi itu the moral of the story ya, kalau kita ingin mengetahui ya pasangan kita atau bagaimana selingkuh atau enggak ya, itu paling the best place to check is the workplace teman-teman ya kan. Kantor itu yang paling tempat sarangnya tuh banyak selingkuhan teman-teman ya. Karena kenapa? Ya memang di situ tempat kayak rumah kedua gitu, ngerti nggak? Jadi kayak rumah pertama ya di rumah sendiri, memang ada di rumah ya sama istri atau suaminya, tapi kalau di tempat itu kayak udah rumah kedua. Kita di sana tempat kerja bisa dari office hour ya, dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam ya kan. Nah, apa gimana nggak ini ya kan, bisa-bisa di sana kita lebih dekat sama teman kerja kita daripada sama pasangan kita sendiri kali ya kan, bisa begitu teman-teman ya kan, begitu. Jadi saya cuma hanya mau point out teman-teman, ini hal kejadian yang agak aneh ini di Singapura ini ya, yang belum lama ini saya juga agak sedikit kaget. Jadi sampai dilaporin, itu memang di Singapura memang society-nya ya terlalu lurus, terlalu jadi they only have that kind of mindset ya, dimana tuh yang ini yang satu jalan yang benar gitu teman-teman. Jadi dia pikirannya kurang sedikit terbuka ya teman-teman ya kan. Nah itu dia memang selingkuh di tempat kerja ya. Ini pegawai pemerintah tinggi loh ya, gajinya juga saya dengar minimal 20.000 ya, 20.000 sampai 30.000 per bulan teman-teman. By the way 30.000 Sing dollars ya, ini kurang lebih, jadi jatuh uang sini mungkin antara 200 sampai 300 juta per bulan teman-teman, gajinya per bulan. Jadi mereka berhenti ya kan, rela berhenti demi peranggapan tuh pemerintah sampai si PM Lee Hsien Loong itu menganggap tuh hubungan mereka tuh tidak benar gitu teman-teman. Jadi terlalu, namanya bilangnya terlalu monoton dan terlalu terlalu bersih atau jadi kalau menurut saya sih pikiran mereka ini agak terlalu sempit ya teman-teman ya kan. Sebenarnya kalau ini ya mereka nggak apa-apa, itu kan perbuatan mereka tuh, benar nggak? Mereka mau berselingkuh ya, bukan berselingkuh, mungkin ya mereka anggap tuh kayak teman hidup kali ya teman baru, dan mereka tuh connect ya begitu ya kan.
kayak anggapnya tuh ya mungkin berawal dari teman-teman dekat. Teman dekat kan kita bisa mungkin sebagai best friend ya, antara cowok dan cewek. Nggak juga, it's not impossible lah, benar nggak teman-teman? Nah, kita kan udah ada dulu filmnya My Best Friend's Wedding ya teman-teman ya kan, begitu. Jadi saya ngeliat tuh harusnya mereka punya pikiran terbuka ya, nggak terlalu berpandangan sempit tuh bahwa selingkuh harus, akhirnya mereka sampai itu berhenti gitu teman-teman. Teman-teman bisa bayangkan kalau misalnya tiap kali kita dianggapnya selingkuh di tempat kerja langsung diberhentiin atau harus berhenti atau bagaimana ya, jadi kurang pikirannya kurang terbuka kalau menurut saya teman-teman, begitu ya kan. But anyway, this is just my food for your thought ya teman-teman ya kan, begitu. Mungkin bisa setuju bisa nggak setuju teman-teman ya. Teman yang saya ngelihat itu namanya berawal dari temannya di tempat kerja, kita tiap hari kerja ya udah gitu dari pagi sampai malam di tempat kerja, nggak mungkin lah nggak ada hubungan baru atau bagaimana, itu nonsense ya. Pasti ada lah sekilas, mungkin kita bisa lihat orang lain kita suka atau bagaimana ya, atau envy atau kagum atau bagaimana ya kan. Kita ketemu begitu banyak orang di tempat selama kita jam kerja ya, nggak mungkin lah nggak ada attraction atau bagaimana, benar nggak ya kan. Nah selain yang ada di rumah mungkin rasa bosan, di tempat kerja rasanya tuh semangat ya, dan exciting lah gitulah ya, ketemu orang-orang baru tiap hari. Mungkin selingkuhannya juga bukan cuma satu kali, mungkin ada beberapa, bisa banyak kali ya, begitu juga kan teman-teman ya kan. Anyway gitu aja teman-teman, this is just my 2 cents opinion teman-teman ya tentang apa yang terjadi di luar. Nah, gitu saya cuma hanya mau kasih some viewpoint aja deh sebenarnya. Anyway, thank you for watching ya, hopefully to be able to see you in my next video.